Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان والأخوات حفظكم الله جميعا. إن شاء الله تعالى di majelis kita di pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang telah kita mulai di hari yang kemarin tentang salah satu di antara pembahasan bab muamalah, yakni beberapa hukum dan permasalahan seputar al-mudayanah atau tentang hukum hutang piutang serta adab yang terkait dengan pembahasan tersebut. Di pembahasan kita terdahulu telah kita sebutkan 2 pembahasan dari 5 pembahasan yang seharusnya kita selesaikan, yakni tentang definisi al-mudayanah, definisi hutang, definisi qard, serta beberapa istilah yang terkait dengan definisi tersebut. Dan juga pembahasan yang kedua yang telah kita rampungkan oleh Pak Ilham, yaitu beberapa keterangan syarak begitu dari Al-Quran maupun Sunnah, dan serta hukum yang terkait dengan hutang piutang. InsyaAllah pada pembahasan selanjutnya nanti kita akan mengkaji pembahasan atau beberapa aplikasi ribawiyah dalam transaksi hutang piutang, ya, serta juga pembahasan yang keempat beberapa pembahasan atau masail, ya, permasalahan yang kaitannya tentang tata cara pelunasan hutang. Ya, tentang tata cara pelunasan hutang juga disebutkan oleh kalangan fuqaha Islam dan beberapa masalah kontemporer lainnya yang terkait dengan pembahasan tersebut. Dan akhirnya nanti insyaallah dengan bagian yang kelima seputar adab yang mesti diperhatikan baik itu pemberi hutang maupun pemohon hutang. Sebelum kita lanjutkan, insyaallah beberapa pertanyaan yang tersisa di bahasan kita kemarin dari sejumlah ikhwan, mungkin kita ambil sekitar 15 menit ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di antaranya soal dari ikhwan kita, ya, soal yang pertama Ustaz, ya, ikhwan bertanya tentang suatu akad hutang piutang yang telah ditetapkan, ya, namun ketika jatuh tempo, jadi maksud ini tentang hutang atau muajjal, ya, hutang piutang yang dipersyaratkan adanya tempo, adanya waktu pembayaran. Penerima hutang setelah jatuh tempo tidak mau membayar hutang tersebut, kemudian pemberi hutang merelakan hutangnya. Apakah akadnya berubah menjadi sedekah? Apakah yang tidak mau membayar tetap berdosa? Ini pertanyaan dari teman kita. Mungkin pada tafadhal insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwan fillah azanallah wa iyyakum, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian kita melanjutkan pembahasan yang telah kita mulai dalam pertemuan kemarin seputar hutang piutang, hukum dan permasalahannya. Dan seperti yang disebutkan oleh Mubarak tadi, tersisa bagi kita beberapa pembahasan, tentunya dari sekian banyak pembahasan masalah hutang piutang, sesungguhnya permasalahan yang cukup luas, ya. Dan kemudian bahwa dia juga permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga tentunya kita akan dapatkan pula adanya bentuk-bentuk hutang piutang yang ada dalam masa sekarang ini yang penting untuk kita mengetahui dalam syariat Islam. Tadi pembahasan yang tersisa adalah seputar masalah transaksi ribawi dalam hutang piutang pada saat sekarang ini.
akad hutang piutang yang dia asalnya dengan ketentuan tempo. Sesungguhnya dalam masalah hutang piutang ada dua bentuk, hutang piutang dengan menetapkan tempo pembayaran di semuanya, juga yang kedua adalah hutang piutang yang tidak menentukan waktu pembayaran. Ya, ada khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan bahwa tidak boleh dalam hutang piutang itu ada penetapan waktu pembayaran karena dia adalah suatu bentuk transaksi yang sebenarnya adalah ihsan. Ya, kita tidak mengetahui kata orang yang meminta uang itu. Ya, sehingga dengan demikian dia harus tanpa penentuan waktu. Sehingga sebagian mengatakan tidak boleh jika menentukan waktu. Tetapi yang benar ada pendapat para ulama, rahimahumullah jami'an, adalah bahwa penentuan waktu juga adalah hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan. Dan tidak boleh karena itu jika ada penentuan waktu, orang yang memberikan hutang meminta pembayaran hutang itu sebelum jatuh tempo. Ya. Karena albumnya syuruti orang beriman terikat dengan syarat dan perjanjian yang telah mereka buat. Ya. Maka pertanyaannya, ketika telah terang tempo, ternyata yang berhutang tidak mampu membayar atau mungkin bahkan mengingkari hutang yang dia telah serahkan itu, maka kita ingatkan apa yang menjadi kewajiban kita dalam adab hutang piutang. Dari dosa dari orang yang memafil, ya, dari orang yang tidak mau membayar hutang padahal dia mampu. Demikian pula, apalagi ketika dia mengingkari akad hutang piutang itu meskipun tidak tertulis, karena tertulis adanya saksi, kemudian bentuk-bentuk yang lain yang telah disebutkan dalam pertemuan kemarin, ini hanya bentuk dari bentuk dari tausiq ad-diyun, bahwa memang telah terjadi transaksi hutang piutang, ya. Jadi dia bukan kewajiban dan al-mu'minah, ya. Bagaimana itu tentunya ada syurutin dan syarat mereka, ya, dan bahwa innallaha ya'muru an tu'addu al-amanata ila ahliha, ya, memerintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada orang yang kita pemilik harta bisa mengambil tindakan-tindakan yang bisa ia lakukan dalam rangka mengambil kembali harta hutang piutangnya. Tidak mungkin ketika kita bahas kemarin bahwa dia bersabar dan sebagainya. Hal yang bisa orang yang memberikan hutang kepada saudaranya yang membutuhkan. Mungkin akhirnya sebagian orang mengatakan bahwa kalau begitu saya bebas untuk minjam-minjam. Apalagi ketika dikatakan bahwa pendapat kebanyakan ulama tidak boleh adanya syartul jaza, tidak boleh ada hukuman denda bagi orang yang tidak membayar utang baik karena tidak mampu atau memang tidak mau. Ya kan? Maksudnya ada khilaf yang panjang bila perbicaraan para ulama. Sehingga begitu bagaimana cara untuk mengembalikan uang dan bagaimana boleh jadi nanti yang memberikan utang atau piutang kapok dan tidak lagi mau membantu orang yang berutang, padahal boleh jadi dia tidak seperti orang yang lainnya. Ya, orang yang aman dan sebagainya. Ya. Maka ini tidak boleh mengambil taufiq dengan ya, Quran, ya, dengan jaminan benda, ya. Kemudian juga boleh dengan kafil, menunjuk, minta siapa orang yang ditunjuk untuk ditagih jika ternyata dia belum bisa mengembalikan hartanya, ya. Sampai pada tingkat sulh, ya, yang akan datang pada masa dalam masalah utang itu sendiri, ya. Jika tindakan ini telah dilakukan pula, ya, maka tidak bisa kemudian dikembalikan. Kita ingatkan kembali bahwa yang meminjam telah dosa, ya, dan dia mu'allaqatun bidainihi, dan ia sesuai dengan nas-nas yang datang dari masalah ini tergadai dengan terkatung-katung dengan utang yang tidak dibayarkannya itu. A'udzubillahi min dzalik. Nah, akhirnya yang memberikan piutang mengatakan itu sedekah saja, ya. Maka apakah ini memberikan pengaruh dalam akad tersebut? Dalam arti apakah kemudian orang yang bersedekah ini tadi dapatkan sedekahnya dari nilai pahalanya atau tidak karena terpaksa, ya? Dan kalau dia dapat nilai sedekah, apakah kemudian yang berutang lepas dari dosa? Karena sekarang tidak lagi ada tuntutan, tapi merupakan bentuk dari sedekah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang zahir dari keterangan-keterangan yang datang kita dapatkan bahwa sah orang itu untuk mendapatkan nilai sedekah ketika dia melepaskan apa yang menjadi haknya tadi, ya, dalam bentuk sedekah, ya, tetapi tidak boleh kemudian ia menjadikan itu bahagian dari zakat yang wajib. Untuk bayar zakat yang wajib saja gitu, ya. Karena kita
mengetahui tentang masalah ad-dain dalam masalah hutang piutang, ya. Tidak bolehnya kemudian seorang membebaskan utang, ya, dengan alasan sebagai bentuk dari pemenuhan zakat, tidak boleh, ya. Zakat kepada orang-orang yang mimman yamunuhu, yang dia tanggung, ya, dari istri, anak dan sebagainya yang dia tanggung, paham ya? Tidak boleh. Zakat bukan untuk mereka. Jelas? Ya. Namun kita ingatkan tadi bahwa dia bisa mendapatkan nilai sedekah sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keringanan dan memberikan kemudahan bagi orang yang mu'sir, bagi orang yang kesulitan membayar, ya. Ya. Dalam hal ini wallahu a'lam bishawab. Cuma kita ingatkan kembali bahwa kita juga melihat kepada maqasidus syariah yang umum tentang pentingnya pemenuhan hak dan bahaya dari aklu amwalin nas bil batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil, ya, sehingga dia pun bentuk yang harusnya diingatkan kepada orang yang mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil tadi untuk bertobat dari perkara itu, ya, untuk kemudian ia berhenti dari perbuatannya, dan jika tidak dilakukan apa yang menjadi hak dari yang memberikan utang dari bentuk misalnya yang tadi disebutkan bentuk suluh, ya, cara-cara dia untuk mencari kiat-kiat yang dipakai untuk terjadinya pelunasan utang, ya. Jika tidak memungkinkan hal itu dan dia khawatir orang yang suka begitu memaafkan dan sebagainya, maka dia mengambil tingkat yang ada dari bentuk takzir, yaitu al-habs, dilaporkan kepada penguasa untuk dilakukan, ya, hukum yang setimpal dengannya, karena Rasul mengatakan matal ghani, ya, penundaan dari orang yang al-wujud, orang yang memiliki harta tersebut namun tidak membayar utangnya, yuhillu uqubatu wa'idullahu, menghalalkan hukuman baginya, demikian pula kehormatannya. Kenapa? Untuk menjaga apa yang menjadi bahagian dari tujuan syariat, ya, akan hak atas harta bagi orang yang memilikinya dan tidak bolehnya mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, Allah Alhamdulillah. Ini ada soal yang berikutnya. Namun sebelumnya, ya, kami ulangi kembali kepada ikhwan, ya, peserta yang hadir, bahwa kita harapkan di majelis ini ya, ikhwan lebih agresif untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan diajukan secara langsung, ataukah pertanyaan yang terkait ditulis di kertas. Cuma ya, kalau ingin jawabannya atau pertanyaan dijawab dengan cepat, tentunya silahkan diajukan, ya, secara langsung di majelis. Tidak mengapa insyaallah taala. Baik itu pertanyaan ataukah diskusi terhadap jawaban disampaikan oleh pemateri Ustaz Abu Abdurrahman. Soal yang terakhir mungkin untuk bahasan ini. Ini bertanya yang terkait dengan masalah syartul jaza yang telah kita bahas kemarin juga. Itu tentang masalah denda yang diberlakukan pada transaksi hutang piutang. Ini menanyakan tentang lembaga finance, lembaga pembiayaan atau bank konvensional, bahkan bank syariah. Yang mana jikalau seseorang mengajukan pinjaman kepada bank tersebut, dan mengajukan pinjaman kepada bank tersebut dengan pinjaman tempo, bila mana pada waktu tertentu tidak dibayarkan, maka pihak lembaga, baik itu bank maupun lembaga pembiayaan, memperlakukan adanya denda atau syartul jaza dengan tujuan untuk meminimalkan risiko. Risiko dari terbengkalainya harta atau uang yang dipinjam oleh pihak peminjam. Nah, hal seperti ini bagaimana menyikapinya? Apakah diperbolehkan kita meminjam di bank seperti ini atau tidak? Ya, kalau diperbolehkan, maka proses yang bagaimana seharusnya? Ya, demikian Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Tentang syartul jaza telah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya bahwa ini terjadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama, di antara yang membolehkan dan yang melarang, ya. Dan kita ingatkan bahwa yang membolehkan ini tidak membolehkan secara mutlak. Syartul jaza adalah adanya tambahan atau adanya denda bagi seorang yang tidak membayar dan melunaskan utang pada waktu yang ditentukan, ya. Maka ketahuilah yang mengatakan adanya syartul jaza bagi para ulama yang terkemuka dan lembaga-lembaga yang berkompeten, ya, yang memang capable dibilang ekonomi Islami, ya. Telah kita sebutkan dalam pertemuan kemarin. Mereka mensyaratkan syarat yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama bahwa yang
tidak mampu membayar utang, yang tidak memenuhi kewajibannya membayar utang adalah dia orang yang musir, orang yang lapang. Kalau muksir tidak boleh. Ya. Kemudian bahwa tidak boleh disyaratkan dalam akad pertama. Akad maksudnya dalam bentuk akad yang menetapkan jumlah denda itu. Kenapa? Karena mereka yang mengatakan bolehnya denda ini mengatakan atau berselisih pendapat apakah apa yang datang dari denda tersebut merupakan bentuk takzir, bentuk hukuman, atau bentuk ta'wid, bentuk yang sifatnya ta'wid, tukaran gitu. Ya, dan kalau dia ta'wid, artinya tukaran, itu maksudnya adalah dari resiko yang didapatkan atau mudarat yang didapatkan oleh orang yang memberikan utang tadi. Kalau dia gunakan di tempat yang lain, ya, maka dia bisa dapatkan hasil yang lebih besar misalnya. Jadi ta'wid di sini ada dua, baik berupa keuntungan yang luput gara-gara dipinjam dan tidak dikembalikan, atau mudarat yang terjadi pada harta tersebut ketika dipinjam. Maka yang ada denda tersebut berkaitan dengan itu. Dalam praktek yang ada sekarang, denda tidak dengan hitungan itu. Ya kan? Tidak dengan menghitung hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kami ketahui. Jadi mereka mensyaratkan itu. Belum mensyaratkan pula syarat yang lain. Ya, al-hasil bahwa kita sebutkan tadi adanya syarat mampu tapi tidak menunaikan kewajiban, kemudian bahwa dia harus dalam bentuk takwid, dan ketika dibutuhkan takwid ini maka harus ada lembaga yang kompeten untuk menghitung jumlah kerugian yang terjadi, yang timbul, bukan yang mutawakkil, yang terjadi, atau keuntungan yang luput karena dipinjamkannya uang tersebut untuk menghilangkan niza di antara keduanya. Jika tidak ada, maka penetapan ini berarti percuma, karena tetap akan membuka peluang untuk terjadinya perselisihan. Ya. Namun kita ingatkan, wallahu a'lam bishawab, bahwa yang lebih kuat dari pendapat para ulama yang kami lihat adalah bahwa tidak bolehnya. Ya, karena jika dia bukan bagian dari riba, maka dia dari atau riba. Dia pengantar menuju riba, bahkan tasyabuhnya dengan riba, dia itu karena adanya tambahan biaya yang harus dibayarkan, manfaat yang lebih dari apa yang didapatkan dari utang. Ya, maka dalam perkara seperti ini kita ingatkan tidak bolehnya. Pertanyaannya kalau begitu, yang membuat denda tadi, apakah dengan tujuan ta'wid dan sebagainya? Tujuannya juga adalah baik, seperti pendapat Syekh Zarqa rahimahullah taala, ya, bahwa tujuannya untuk penjagaan hak atas harta, ya, juga untuk mencegah terjadinya risiko yang besar pada harta manusia karena bermudah-mudahannya orang untuk meminjam dan tidak mudah untuk mengembalikan, berkelit untuk tidak mengembalikan dan tidak ada hukuman apa-apa baginya. Ya, maka kita jawab bahwa sesungguhnya meminimalisir risiko ini kan tidak semata dengan cara seperti itu. Syariat telah memberikan keringanan dan jalan yang banyak untuk terjadinya penjagaan atas harta orang yang berutang. Di antaranya, apa yang Allah murad, ya? Farihanun maqbudah. Arahan, ya, barang jaminan. Ini kan tentunya ada. Jika terjadi kelalaian, ketidakmauan dari orang yang berutang tersebut, atau bahkan dia tidak mampu, tapi dia bukan dalam keadaan orang yang mu'sir, karena mu'sir pun ada wadibnya. Ada batasan kapan seorang itu dikatakan tidak bisa ditagih hutangnya dan wajib untuk ditangguh tempo lagi. Ya, itu bahwa dia tidak memiliki apa yang bisa menutupi piutangnya lebih dari kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan pokoknya. Yang ada hanya kebutuhan pokok. Ya, kalau dia punya harta yang lain, maka harta ini lebih dari kebutuhan pokok, misalnya punya tanah kapling, ya, atau rumah untuk investasi dan sebagainya yang dibelinya, ya, maka ini dijual untuk bayar utang. Dia bukan orang yang mengusir. Ya, meskipun dalam bentuk harta yang bukan dalam bentuk uang dijual. Ya, ini kalau dia tidak mengikatnya dalam bentuk rohan. Kalau dia ikat dalam bentuk rohan, maka lebih jelas lagi pemilik uang tadi yang memberikan piutang bisa meminta untuk dijualnya barang tersebut, lalu dia mengambil bagian hak dari hartanya dan kelebihannya dikembalikan kepada pemilik barang. Ya, itu salah satu bentuk dari bentuk risiko yang mungkin terjadi pada utang piutang tertutupi dengan jalan-jalan syariat. Ya, jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Mungkin karena waktunya sudah kita cukupkan dulu untuk tanya jawab sekarang. Insyaallah kita masuk ke materi untuk pembahasan tentang beberapa jenis aplikasi ribawiyah yang terkadang terikut pada transaksi utang piutang. Ini pembahasan kita yang ketiga insyaallah. Ikhwan,
Ya, tolong menyimak dan bila mana ada yang hendak ditanyakan, silahkan ditanyakan setelah pembahasan ini selesai. Baru kita lanjut pembahasan berikutnya. Nah, tafadhol ya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Ikhwani fi din Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita akan kembali kepada materi kelanjutan dari materi yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang aplikasi ribawiyah dalam utang piutang pada masa sekarang ini. Ya. Tentu kita akan mengambil satu patron lebih dahulu, ya, yaitu apa yang ada pada bank-bank ribawi, kan begitu, ya? Karena muskilah yang terjadi adalah kemudian bank-bank ribawi menjalankan praktek utang piutang dengan bentuk riba tadi. Kemudian ketika kaum muslimin, ya, dha'fil himmah, ketika kurangnya semangat ketika itu, kemudian tidak memperhatikan dan tidak berusaha menutup jalan yang kemudian terbuka dengan adanya bank-bank ribawi itu. Apa itu? Itu orang begitu mudah untuk meminjam, menganggap tidak ada jalan untuk qardul hasan, harus datang ke bank, dan bank sekarang ini menyerang kita, ya. Akhirnya mau tidak mau, apa boleh buat, saya harus ambil dari sana. Ya. Belum terpikirkan ketika itu pembentukan bank-bank Islami, bank-bank syariah, ya, masaris Islamiyah dan sebagainya, ya. Maka akhirnya orang familiar dengan bank-bank konvensional atau bank-bank ribawi. Dan ketika kemudian sebagian dari bank-bank Islami atau bentuk lembaga-lembaga keuangan Islam, ya, BPR syariah dan sebagainya tadi, kemudian menggunakan sebahagian metode-metode yang ada pada bank ribawi tadi, maka terjadi tasyabuh, terjadi kesamaran. Kesamaran dari dua sisi. Pertama, kesamaran ketika apa yang ada pada bank ribawi ini ibaratnya mau diislamkan tapi tidak sempurna jalannya. Ya. Atau yang kedua, ternyata memang ada metode Islami tapi yang mirip dengan apa yang ada pada bank ribawi. Maka tercampur. Ya. Yang dengan itu kemudian sebagian masih sulit untuk melepaskan diri dari bank ribawi dengan alasan ada bank, lalu ada muamalah yang syar'i, ya. Sebagian lagi mengatakan bahkan tidak apa-apa, dan sudah darurat keadaan kita sebagainya dan seterusnya, ya. Maka ini perlu kita kembalikan dulu kepada bank ribawi untuk melihat apa yang ada. Sesungguhnya bentuk ribawi dalam utang piutang telah kita sebutkan, telah ada sejak zaman dahulu, ya, dan telah datang nas-nas dari Rasulullah SAW tentang haramnya bentuk ribawi dalam utang piutang yang disebut dengan riba al-qard. Sudah jelas saya kira kemarin kita bahas tentang misalnya bayu al-'ainah, ya. Namun sekarang kita lihat bahwa bank-bank ribawi sesungguhnya dibangun di atas membangun keuntungan yang ada pada mereka, ya. Itu dari dua sumber. Sumber yang pertama adalah apa yang datang berupa ra'sul mal, modal utama mereka, ya. Pokok yang ini datang dalam bentuk musahamah, yang dia adalah musahamah ribawiyah, ya. Orang masukkan sekian, dapatkan sekian, ya. Kemudian selebihnya adalah wadi'ah, apa yang dititipkan orang nasabah ke dalam bank tersebut, ya. Suntikan dana dari nasabah, kan begitu, ya. Mereka menggunakan dua metode ini. Maka sekarang adapun tentang ra'sul mal, maka dia barang ribawi bila bisa. Adapun apa yang dimasukkan dari wadi'ah, disinilah letak kesamaran, ya. Karena wadi'ah, apa yang dititip itu istilahnya, ya, dititip kepada bank tersebut, ya, ada kemiripan dengan wadi'ah, dan memang itu disebut oleh mereka dengan bentuk wadi'ah, ya. Yang wadi'ah dalam hukum Islam itu sendiri adalah perkara yang dibolehkan, penitipan itu perkara yang dibolehkan dengan kewajiban bahwa orang yang menerima titipan haruslah orang yang amanah, ya. Dan dia tidak boleh kemudian menggunakan harta tersebut karena harta itu bukan hartanya tapi harta orang yang nitipkan gitu. Dan kalau begitu ia tidak punya kewajiban menanggung apa yang terjadi dari kerugian terhadap barang tersebut kecuali kalau lalai. Pertanyaan, apakah rekening yang kita masukkan ke bank, ya, tabungan yang kita simpan yang disebut sebagai wadi'ah tadi, apakah dia seperti itu keadaannya? Tidak, kan? Ya, karena bank menggunakan dana yang kita masukkan untuk dikembangkannya. Karena itu bank pasti memberikan faedah katanya, memberikan bunga, ya kan? Ya. Dan kadang mereka menyamarkan dan mengatakan kalian kan masuk dalam bab istismar, ya, bagi hasil, ya. Makanya, berarti kalau begitu dia bukan wadi'ah. Baik. Berikutnya dia pun ada kesamaan dengan ijarah. Ijarah meminjamkan suatu barang atau menyewakan suatu barang untuk digunakan barang tersebut oleh orang yang menggunakannya, dan ia tentu saja harus menjaga barang itu untuk tidak
tidak sampai hilang, tidak sampai habis. Ya, kan begitu, ya. Maka ijarah ini juga akad yang ada dalam Islam, ya, disebut akdul manasik, ya. Tentunya haruslah tetap apa yang disewa tidak boleh dirusak, ya. Dan yang memakai pun ghairu dhamin, kecuali tidak bertanggung jawab untuk mengganti apa yang ada dari kerugian, kecuali jika dia lalai. Ini pun tidak ada pada bentuk wadiah yang dikatakan wadiah yang disimpan di bank itu, ya. Maka tidak tersisa kecuali bahwa dia adalah al-qardu. Sesungguhnya apa yang kita simpan di bank itu adalah pinjaman. Siapa yang meminjam? Bank. Minjam dari siapa? Kita yang membuka rekening, kita yang masukkan harta. Mereka minjam dari kita. Ya, maka disinilah kemudian mereka tetapkan adanya bunga dari tabungan, bunga dan sebagainya. Maka dia adalah bentuk dari bentuk riba. Jelas ya? Demikian pula kalau ada bentuk hadiah, ya, yang buka rekening dapatkan undian berhadiah, ya, dapatkan hadiah. Jangankan undiannya. Meskipun hukum undian sendiri, ya, menurut Abu Hanifah memang semua undian terlarang, qimar. Namun pendapat jumhur ulama bahwa yang namanya undian dilihat. Jika seorang masuk kepada undian itu, imma ghaniman, imma saliman, mungkin dia dapatkan keuntungan, mungkin juga tidak keluar biaya apa-apa, tidak rugi dia. Maka dia qimar yang dibolehkan. Ya, tujuannya mungkin karena kesamaan hak orang yang masuk dalam bentuk undian tersebut, dan kita sulit untuk menentukan siapa yang akan kita berikan, maka kita pun mengundi di antara mereka. Maka ini boleh. Ya, tanpa ada biaya, gharamah, yang ada dapatkan keuntungan undian tadi, menang, atau tidak keluar apa-apa. Ya, maka ini boleh menurut pendapat jumhur ulama, khilafan li Abi Hanifah. Adapun yang kedua, jika kita masuk, kemungkinan ada dua juga, tetapi imma ghaniman, imma ghariman. Mungkin dapatkan keuntungan, mungkin rugi dengan apa yang datang dari biaya yang dikeluarkan. Maka ini qimar al-muharram. Contohnya yang paling banyak sekarang adalah bentuk SMS. Kirim SMS ke sekian, ya, nomor sekian, kalian akan diundi dan sebagainya. Nanti kemudian dapatkan hadiah. Ini qimar. Judi yang terlarang. Ya. Loh, mana gharamahnya? Gharamahnya ketika kita membayar pulsa lebih dari harga yang semisalnya. Kan gharamah. Ya kan? Ya. Kita masuk ke bahagian itu dengan bentuk membayar sesuatu. Ya. Meskipun kalau bilang kan SMS kan memang nggak bayar juga, namanya bikin SMS kan ada biayanya juga. Kita biayanya berapa? 2.500. Masa SMS 2.500? Ya. Sekarang 300, ada 15 rupiah, mungkin juga gratis sesama operator dan seterusnya, ya kan? Maka ada gharamah di situ, sehingga ini tidak dibolehkan. Ya. Alhasil, ketika dia adalah akadnya qard, sesungguhnya berlaku padanya apa yang disebut dengan riba al-qard. Maka hadiah, sekalipun tanpa diundi, hadiah langsung, ketika dia karena qard, maka dia adalah riba. Ya, riswah, riba, ya, bahkan dari perkara yang terlarang. Jelas ya? Apalagi ketika kemudian diundi tadi maksudnya, ya, yang memang orang yang masuk untung-untungan, ya, cari, ya, kesempatan dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini yang ada dalam bentuk-bentuk bank-bank ribawi, ya. Maka tentu saja kalau begitu, kita akan dapatkan, ya, bahwa masukkan atau membuat rekening ke bank, ya. Nanti akan kita bahas bentuk-bentuknya, ya, dari bentuk ini. Tapi yang kita bahaskan dulu adalah bagaimana hukumnya membuka rekening dalam bank-bank ribawi, seperti itu, ya. Maka para ulama melihat keadaannya dilihat pada dua keadaan. Maksudnya keadaan yang pertama adalah keadaan dari niat orang yang masukkannya, ya. Jika dia masukkannya dengan niat murabi, mengharapkan riba, ya, maka jelas dia adalah perkara yang diharamkan bila nizam. Ya. Adapun kalau dia masuk karena niat ittirar, terpaksa, penjagaan harta, ya kan? Ya, kenapa kalau disimpan di rumah nanti hilang, ditumpuk di bawah bantalnya terlalu gede jadinya. Ya, ketahuan maling masuk, gede-gede banget ini. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika ada keadaan darurat, maka sebagian kaum muslim masukkannya ke dalam bank-bank ribawi. Nah, tentu saja jika keadaannya darurat, ini keadaannya berbeda dengan keadaan yang disebutkan sebelumnya. Ya? Nah, hanya kita ingatkan bahwa darurat taqaddar biqadariha. Keadaan darurat itu tidak dibatasi dengan keadaan daruratnya. Ya? Apakah betul di sana dia khawatir? Kalau cuma uang 200-300 ribu kan, ya, dia tidak begitu khawatir untuk hilang misalnya. Ya? Jadi kalau harta yang banyak, maka dia khawatir. Ya? Kalau cuma kemudian juga keadaan daruratnya tadi. Ya? Ini adalah betulkah dia muhaqqaq, ya? Kalau keadaannya aman, ya,
maka tidak masalah. Kalau ada solusi yang lain, bisa dititipkan di tempat yang lain, apalagi ternyata bisa digunakan ke dalam bentuk yang menjaga harta itu untuk tidak hilang. Tambah bonus lagi. Apa itu? Bonus pahala. Seperti yang kita sebutkan dalam pertemuan kemarin tentang dibukanya sebahagian rekening khusus untuk orang yang mau menitipkan uangnya, yang uang tadi khusus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk qardul hasan. Ya kan? Maka ini namanya wadi'ah, ya. Orang yang menyetorkan uang ke sini, ke badan atau lembaga keuangan Islam tadi, jelas terjaga karena ada catatan akan apa yang dia titip. Dia boleh ambil kan gitu ya. Masih hartanya itu dijaga. Jatuh ke tangan yang amanah insyaallah, ya. Adapun kemudian yang badan yang amanah ini meminjamkan pada orang lain, kan dapatkan pahala dia qardul hasan. Yang telah disebutkan dalam pertemuan kemarin pula pahalanya, ya kan? Ya. Maka banyak caranya terjaga hartanya tanpa ada risiko, bahkan yang ada cuma risiko pahala. Dapat pahala gitu. Ya. Atau pada bentuk-bentuk yang lain, dalam bentuk mudharabah, ya, musyarakah, ya, yang dia menggerakkan roda ekonomi, ya, kemudian membantu saudara muslim, ya, dan juga dia pun mendapatkan faedah untuk keuntungan bagi hasil, ya, sebenarnya banyak, ya. Jadi kalau begitu di sini kita dapatkan darurat ini perlu diperhatikan dulu. Kemudian perkara yang kedua yang perlu dilihat pula, ya, para ulama melihat, jadi kalau ada badil al-hasan, pengganti yang bisa tidak mengamankan uang, karena tujuannya apa tadi? Mengamankan uang, itu tujuannya tadi. Mengapa dimasukkan ke bank ribawi untuk mengamankan uang? Nah sekarang tujuannya berarti mengamankan uang. Nah jika ada badil pengganti yang halal, maka mengapa dilewatkan? Ketika itu darurat tidak lagi memenuhi syarat dan ketentuannya. Jelas? Ya. Baik. Perkara yang kedua yang dilihat oleh para ulama adalah bagaimana tempat di mana seorang mengatakan dirinya darurat itu. Jika di tempat itu memang tidak ada masarif al-islamiyah, lembaga-lembaga keuangan syariat sesuai dengan syariat Islam, atau ada, maka jika ada lembaga keuangan Islam, maka haram dia untuk memasukkan kepada bank-bank yang baru Islami tadi. Kenapa? Karena mereka membangun keuntungan yang ada dalamnya, kegiatan yang ada dalamnya dalam bentuk ribawi, maka masuk ke dalam rekanan mereka, nasabah mereka merupakan bentuk dari ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya? Paham ya? Maka ini tidak dibolehkan. Jadi kita harus beralih kepada bank-bank Islami, bank-bank syariah tersebut. Ini jika ada. Adapun jika tidak ada, ya, maka disinilah terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, sebagian mengatakan sesuai dengan perkara masalah bolehkah riba di ardil harbi, di negeri kafir yang memerangi kaum muslimin dan seterusnya. Ya. Tapi kita simpulkan di sini adalah bahwa jika dia di tempat yang tidak ada, maka berlaku hukum darurat tadi, ya, wad darurat tuqaddar biqadariha. Dan darurat itu ditentukan sesuai dengan ketentuannya, ya. Ini salah satu bentuk yang ada yang menjadi pokok dari bentuk-bentuk muamalah yang akan datang berikutnya. Itu bahwa dia adalah bentuk dari bentuk al-qard sebenarnya. Wali'ah, ya. Dan di sini ada perkara yang diingatkan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdul Aziz Al-Matruk, ya, rahimahullah taala, seputar pendapat para ulama al-mu'asirin pada zaman sekarang ini yang mengatakan jika seorang terpaksa menitipkan uangnya di bank ribawi, maka tentu saja ia tidak boleh mengambil faedah, bunga dari simpanannya, tidak boleh dia mengambilnya, ya. Maka dia kemudian harus menggunakannya dengan cara yang berbeda. Nah, bagaimana sikapnya? Di sini ada 5 pendapat yang para ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia dibuang saja ke laut, ya, karena dia haram. Ya, ada yang mengatakan bahwa dia harus dikembalikan kepada pemilik uang itu, dari mana bank itu mengambilnya. Dan ini sebetulnya tidak mungkin. Ya. Kemudian pendapat yang lain mengatakan pendapat bahwa dia boleh digunakan kepada perkara-perkara kebutuhan dari orang yang menabung itu, karena toh itu hartanya. Ya. Sebagian mengatakan disimpan saja di bank, biar dia yang tanggung jawab, dia gunakan di mana yang dia inginkan, jangan diambil sama sekali. Dan pendapat yang paling dekat dari pendapat para ulama, jadi pendapat para ulama mu'asirin adalah bahwa diambil dan kemudian digunakan untuk masarif al-muslimin, ya, untuk apa? Maslahat kaum muslimin, ya. Ini sudah masyhur dari para ulama kita, dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, ya.
Hanya perkara yang diingatkan oleh Syekh ya adalah bahwa kalau kita lihat ada perbedaan yang hakiki antara pendapat ulama mutaqaddimin yang berpendapat dengan pendapat yang terakhir tadi dengan ulama mu'asirin kata beliau. Apa perbedaannya? Ulama yang mutaqaddimin meskipun waktu itu belum ada masalah-masalah seperti bunga dari pinjaman seperti yang ada sekarang ini, itu tabungan misalnya, yang ada adalah ma'al ghasab misalnya atau yang di harta rampokan dan sebagainya ya. Ya. Di mana mereka mengatakan memperadakan hamba dan yang lainnya mengatakan bahwa dia harus digunakan kepada maslahat kaum muslimin. Ya, pertama dikembalikan kepada yang punya, jika ketahuan. Jika tidak, sudah meninggal kepada ahli warisnya. Ya, jika tidak, kita tahu orangnya sudah meninggal, tidak punya ahli waris, tapi dia punya utang. Kita bayarkan untuk menutupi utang dari orang yang meninggal itu. Toh, dia juga masih hartanya. Kewajiban bagi dia. Kalau tidak, maka digunakan untuk maslahat kaum muslimin. Ya, maka dalam keadaan seperti ini, ya, para ulama tersebut menyebutkan kewajiban taubat dari perkara riba. Taubat. Ya. Karena bahaya riba yang begitu besar. Fa'adanu biharbi minallah. Ya. Maka dia harus taubat dulu. Ya, setelah itu kemudian dia menunaikannya. Wala ya'udu tsaniyan. Dan tidak boleh dia kembali kemudian berbuat lagi. Apa maksudnya? Tidak boleh kembali lagi. Ya, taubat sambal namanya. Ya. Sudah diambil kemudian. Setelah itu masuk lagi, daftar lagi, ikut lagi dan seterusnya. Ya. Dan ini yang kelihatannya tidak ditekankan dari fatwa para ulama al-mu'asirin. Ya. Sehingga terkesan ketika para ulama mu'asirin berfatwa tentang diambilnya bunga dari pinjaman bank tadi, dari uang kita yang kita masukkan, kemudian kita gunakan kepada maslahat kaum muslimin, seolah-olah itu menjadi tahlil, penghalal, sehingga seorang tidak berhenti dari muamalahnya, tetap menyimpan dan sebagainya. Maka Syekh mengingatkan di sini dalam kalam darurat. Maka yang pertama adalah tobat. Ya. Kemudian setelah itu ia membuat akad dengan bank tempat ia memasukkan uangnya tadi, akad untuk tidak adanya hitungan riba dalam uang simpanannya. Apa maksudnya? Ya, masukkan deposito, masukkan apa? Tidak boleh ada riba di situ. Paham ya? Karena riba itu sendiri sesungguhnya ghairu mulzam, bukan keharusan dari bank itu kan begitu. Bank itu sebenarnya mengiming-imingi gitu, supaya kita pinjam. Kalau ada orang bilang, kalau itu saya simpan tapi saya jangan dikasih bunganya, dia senang sekali, ya, dia senang sekali pasti, ya, dengan lapang dada dan sukarela gitu, ya. Tapi untuk kita faedahnya adalah bahwa kita memang berhenti dari riba itu, ditobatnya di situ, gitu. Ya. Sebab kalau tidak, dikhawatirkan apa yang terjadi, seorang buka rekening sana, rekening sini, dan kemudian tetap dengan alasan darurat, sementara ada badil yang lebih baik, diabaikan. Setelah itu, dengan ada fatwa yang disebutkan tadi, menganggap bahwa itu sudah membereskan apa yang ada dari dosa di riba. Na'udzubillah ini minta. Dan ini faedah yang sangat penting, ya, yang diingatkan oleh Syekh rahimahullah taala dalam kitabnya, ya, riba wal al-mafasih fi nazar syariat Islamiyah, riba dan bentuk-bentuk muamalah keuangan, ya, dalam pandangan syariat Islam yang ditakik oleh Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid rahimahullah taala. Ya. Jadi ikhwan fillah azanallahu wa yakum, ini perkara yang penting, ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki, ya, muamalah kita. Dan perkara yang juga diingatkan oleh para ulama, memang ada sedikit sorotan, bukan sedikit, banyak sorotan terhadap bank-bank syariah, ya enggak? Bank-bank Islam pasti banyak sorotan, ya. Baik dari para ulama maupun para thalabatul ilm. Itu pasti. Ada yang begini, ada yang begitu, ya, dan seterusnya. Tetapi bagaimanapun, bahwa akar pembentukan, asal pembentukan bank-bank Islam, bank-bank syariah itu adalah apa? Mencari pengganti dari akad ribawi, ya enggak? Dan ini kebaikan. Ya? Sehingga kita di satu sisi tidak pantas untuk mengabaikan juhud dari para ulama. Dan kita dapatkan bahwa dalam hayatul riqabah, dalam lembaga pengawas dari bank-bank Islam itu juga punya ulama. Semua para ulama. Ya, mungkin juga di bank-bank konvensional ada juga nama dipasang dari tokoh-tokoh Islam mungkin, ya, ekonomi Islam. Tapi tidak menjamin apa seperti yang dijamin dalam bank-bank Islam, di bank-bank syariah itu tadi, ya, yang khususnya syariat Islam. Sehingga dengan demikian, ketika kita terlibat di dalamnya, ya, memperhatikan bentuk muamalah yang ada di dalamnya, melihat dengan seksama, kemudian mengikuti di dalamnya dan menumbuhkannya, maka dia bentuk tasjid, dorongan untuk adanya pengganti alternatif terbaik dalam muamalah di antara kaum muslimin. Ya, ya. Sehingga kita penting juga untuk melihat hal ini. Karena seperti disebutkan oleh Syekh
Dr. Hasanah, bahwa sebagian kaum muslimin memandang bank-bank Islam itu dengan pandangan miring. Ya. Bahkan ada yang cenderung fobi atau alergi. Ya. Padahal kita dapatkan bahwa pertama mereka ingin yang baik, sesuatu yang baik. Ya. Kemudian kita juga kadang belum mendalami lebih lanjut tentang bentuk muamalah yang ada pada mereka. Ya. Sehingga dengan demikian seharusnya kita mencari dalil yang lebih baik. Ya, nanti akan kita sebutkan di sini juga uraian beliau, ya, atau uraian dari Syekh Umar bin Abdul Aziz Al-Mutlaq ini tadi tentang bank-bank syariat atau bank-bank Islami, ya, dan bentuk-bentuk badil hasan yang ada pada mereka. Ya, saya kira ini yang perlu kita ingatkan dalam masalah ini yang paling pokok dari bentuk, ya, aplikasi ribawiyah dari utang piutang adalah penyimpanan uang di bank-bank ribawi, ya, yang kemudian disimpan, kemudian dirubah, diberikan nama yang indah dan seterusnya, yang dia adalah bentuk dari bentuk al-qard, bentuk pinjaman, ya. Kemudian bentuk yang lain yang bentuk menitipkannya banyak bentuknya, seperti deposito, berjangka atau tidak, kemudian juga sekedar menitipkan, membuat tabungan, ya, pada bank tersebut, ya, yang itu juga adalah bentuk dari bentuk pinjaman bank terhadap uang yang kita miliki. Kemudian apa yang berkaitan dengan manfaat yang diberikan oleh bank-bank tersebut, ya, karena adanya pinjaman ini, maka itu adalah bentuk dari bentuk ribawi. Ini secara umum. Adapun dalam rinciannya, sekarang kita mencoba untuk melihat tentang bank-bank Islami, ya. Maka dalam bank-bank Islami kita dapatkan juga ada bentuk tabungan, ya kan? Ya. Nah, pertanyaannya, jika bentuk tabungan itu adalah bentuk tabungan yang mana tidak ada tambahan dalamnya, tambahan faedah, ya, maka dia dalam hal ini bentuknya adalah bentuk al-qard, ya. Dan bentuk al-qard ini ada dua, ya, secara umum. Bank-bank Islam itu menawarkan dia adalah uang yang mutajammid, ya, yang tidak akan gunakan untuk apa-apa, ya. Jadi kita menitip uang, iktiman namanya dia, dekat pada bentuk iktiman. Kita titipkan uang kepada bank tersebut, kemudian dia simpan dan dia tidak gunakan, karena memang bukan haknya untuk menggunakan, karena dia hanya amanah saja, ya. Maka dalam perkara ini kemudian kita bisa menggunakan uang yang disimpan itu dalam beberapa bentuk. Ada dengan cara cek yang jatuh tempo, ya. Ada yang tanpa ada tempo misalnya, ya. Maka apakah yang dibentuk dari riba juga? Jawabnya bukan. Ya, kenapa? Karena kita menyimpan uang, kemudian setelah itu kita bisa menarik uang yang kita inginkan tersebut. Kapan kita gunakan? Ya, kita tentunya membayar ujrah atau jual, pengganti dari biaya transaksi misalnya. Ya, bank itu kan menggaji karyawan. Ya, maka ada yang kita bayar dari bagian seperti itu. Tidak ada masalah. Kewajiban kita membayar. Ya, tapi dengan itu kita pun bisa menggunakan uang tersebut. Ya. Termasuk misalnya saya menyimpan uang, nanti saya diberikan ATM, saya bisa tarik di tempat manapun. Ketika setiap menarik saya dapatkan, saya membayar 2.500 atau 3.000 dan sebagainya. Ini adalah bagian dari kewajiban kita. Ya, maka ini bukan dari bentuk riba sama sekali. Ya, ada juga ketika kita masuk, ya, dan dipinjam uang kita oleh bank nanti dengan akad bahwa dia adalah akad istismar. Dia akan menggunakan uang itu dan kita dapatkan darinya keuntungan. Nah, dan ini menjadi titik yang perlu diperhatikan. Karena bank-bank konvensional sekarang pun membuat bentuk akad istismar seperti itu. Dan menamakan bahwa apa yang mereka jalankan dari bentuk tambahan uang dari apa yang dipinjam dari nasabah, itu merupakan bagi hasil. Bahwa berbeda antara dua perkara ini. Paham ya? Untuk bank ribawi, pertama dia muamalahnya adalah muamalah ribawiyah. Itu yang pertama. Dan kita tidak akan merasa aman dari bentuk istismar, bentuk pemakaian uang digunakan sebagai modal untuk pengembangan. Apakah itu ke jalan yang halal atau yang haram? Kita yakin nggak itu halal?
Tapi ada sebagian bank Ustaz menjanjikan itu digunakan untuk usaha-usaha yang halal gitu. Kenapa begitu? Dia akan harus bertanya. Betul ya? Betul, dijamin itu. Ini pasti dijamin yang halal. Dia tanya, kenapa kamu mengambil yang halal, bukan yang haram saja? Ya, karena yang halal itu yang bagus. Lalu kenapa tidak itu banknya kalau begitu? Banknya kan haram. Nah, itu cuma akal-akalan saja gitu. Maksudnya ya. Jika dalam asasnya mereka membangun di atas akad ribawiyah semuanya, berarti kan mereka memang tidak tahu apa yang halal apa yang haram. Ya kan? Maka jangan menyimpan, karena pertama, dikhawatirkan dari bentuk tahun pasti ada bentuk tahun al-ismi wal-udwan. Kalau tidak dalam bentuk mengembangkan bank ribawi tersebut, dia adalah mungkin penggunaan uang itu untuk membiayai suatu proyek maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkara-perkara yang diharamkan. Ya kan? Ya kan? Istismar ke sana dia. Na'udzubillah min dzalik. Paham ya? Maka itu perkara yang penting untuk diperhatikan. Sehingga berbeda pertama. Kedua, apa yang disebut sebagai bagi hasil pada bank ribawi tersebut, prakteknya bagi hasil dalam mudharabah atau musyarakah itu adalah bentuk bagi hasil dari keuntungan. Dan resiko, kalau dia mudharabah, risiko ya, akan dibagi di antara mereka. Ya. Artinya bahwa orang yang masuk dalam bentuk akad istismar, dia ada dua kemungkinan, untung atau rugi, kan begitu. Tapi orang yang masuk dalam bank-bank ribawi tersebut, mungkin rugi nggak? Rugi kalau banknya kolaps atau apa namanya? Likuidasi, ya. Baru kemudian. Tapi untuk itu pun ada penjamin yang menjamin nanti dari bank pusat, bank sentral yang menjamin simpanan dan sebagainya. Bang. Jadi berarti tidak ada kerugian di situ. Ya, berarti dia nama lain. Dari bentuk bunga atas pinjaman. Ya, adapun ada pada bank-bank syariat dari bentuk akad istismari, maka dia bentuk dengan perhitungan keuntungan bagi hasil. Meskipun kita tahu bahwa memang ketika digunakan harta itu oleh bank untuk membantu perusahaan-perusahaan yang darinya yang membeli saham, ikut dalam penyertaan bagi hasil dan sebagainya, dia akan memilih tentunya perusahaan-perusahaan yang baik. Sehingga betul-betul ada keuntungan yang diharapkan. Tapi tetap ada kemungkinan rugi dari orang yang masukkan harta tersebut dan telah disebutkan pada akad awalnya. Ya, jadi kalau begitu dia bukan bahagian dari apa yang ada pada bank ribawi pula, bukan. Ya, maka ini satu perbedaan yang penting untuk kita lihat. Ya, kemudian ada lagi bentuk-bentuk yang lain dalam bentuk bank-bank ya Islami ya, seperti pembelian saham ya, ini juga adalah bentuk dari bentuk ya utang ya. Kita membeli saham yang sebenarnya perusahaan yang kita beli sahamnya itu berutang kepada kita ya untuk mengembangkan perusahaannya ya. Nah, pembelian saham seperti ini sesungguhnya bentuk dari bentuk mudharabah. Ya, utang tapi bentuknya mudharabah. Karena kita dengan bahagian saham yang kita miliki terhitung memiliki bahagian kepemilikan dari perusahaan tersebut. Kan begitu ya? Ya. Maka apa yang kita dapatkan dari bagi hasil itu bukan bagian dari riba. Bukan bagian dari riba sama sekali. Ya, karena dia adalah bentuk dari bentuk ya mudharabah. Ya. Baik. Kemudian di antara perkara yang lain yang perlu pula untuk kita ingatkan dalam masalah ini adalah apa yang disebut dengan bai' at-tawarruk. Bai' at-tawarruk ya, dari kata al-waraqah ya, yang dia adalah bentuk di mana ya seseorang menginginkan uang namun ia tidak mendapatkan orang yang bisa meminjamkannya kepadanya uang dalam bentuk qardul hasan. Ya, sudah berusaha mencari tidak dapatkan. Maka akhirnya dia datang ya ke seorang penjual barang misalnya, kemudian ia membuat akad untuk membeli barang yang ada, tapi dengan harga cicil atau bayar di belakang nanti, ya, dengan harga yang lebih tinggi. Lalu kemudian ada dua pilihan, imma dia menjual kepada pemilik barang itu, atau dia menjual kepada pihak ketiga. Dengan bentuk kontan. Jelas ya? Dengan harga yang lebih murah. Sehingga dengan demikian nantinya dia memiliki beban untuk membayar lebih dari apa yang didapatkannya sekarang dalam bentuk
kontan. Paham ya? Ini bentuk tawarruk. Sebenarnya, kalau bentuk yang pertama itu adalah baik al-'ainah. Jelas. Ketika dia mengambil dari orang itu sendiri. Ya? Karena yang diinginkan adalah uang, kemudian bahwa ya, barang hanya sebagai hilah, ya, kamuflase dari bentuk keinginan ia membayar uang lebih dari apa yang dipinjam, atau disebut dengan riba al-qard tadi. Ya? Ini tidak ada keraguan di antara para ulama tentang haramnya. Ya? Keadaan yang kedua, ini yang terjadi khilaf di antara para ulama. Baik at-tawarruk. Dengan bentuk menjual kepada pihak yang ketiga. Ya kan? Ya. Maka di sana ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan dia sama saja bentuknya bentuk ainah. Ya. Sebagian melihat bahwa di sana ada syabah. Ya. Ada kemiripan dengan hiwalah. Memindahkan bentuk bagian. Jadi sekarang bahwa ia menjual barang ke pihak ini. Ya. Baik, maka tugas dia sekarang dia hanya membayar kepada pihak yang pertama. Pihak ketiga. Ya. Didapatkan darinya apa? Uang kontan. Memang dia tidak menginginkan barang tersebut. Yang dia inginkan uang. Dan dia mendapatkan uang kontan dari pihak ketiga. Adapun pihak pertama dia punya beban untuk membayar yang lebih dari harga yang didapatkan dari uang dari pihak yang ketiga. Ya. Maka tentang baik tawarruk ini kita sebutkan tadi bahwa ada khilaf di antara para ulama, ya, tentang baik tawarruk. Ya. Dan asalnya khilaf, ya, disebabkan karena adanya kemiripan dengan bentuk ainah, ya. Namun jika dilihat secara lebih detail bahwa apa yang ada pada bentuk tawarruk ini adalah jual beli yang sah, ya, bahwa dia membeli barang dari pihak pertama dengan harga yang lebih tinggi, ya, dibayar belakangan, kemudian ia menjual pada pihak yang ketiga, ya, kemudian ia mendapatkan harga kontan yang lebih rendah, karena itulah yang dibutuhkan dari uang. Maka ini bentuk dari bentuk jual beli hakikatnya, ya. Hanya saja, ya, ketika kemudian ada kesamaan dengan ainah tadi, maka terjadilah khilaf di antara para ulama. Maka jumhur ulama dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat tawarruk ini dibolehkan. Ya. Mereka berpendapat bahwa tawarruk ini dibolehkan. Ya. Adapun Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan makruhnya, dan ini satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dan apa yang disebutkan dari keharaman ini, ya, disebutkan dari keharaman ini juga diridai, ya, oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Nah, sesungguhnya para ulama yang mengatakan bolehnya itu melihat kepada bentuk jual beli yang ada di dalamnya, ya. Dan para ulama rahimahullah taala seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ini berpendapat bahwa bentuk tawarruk ini dibutuhkan sekali melihat sulitnya mendapatkan qardul hasan, ya. Dan jika dibungkus dengan dawabit, dengan syarat-syarat tertentu, ya, maka ini menyebabkan tidak adanya keraguan akan pembolehan, ya, masalah tawarruk tersebut, ya. Ya, seperti di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam fatwa beliau adanya syarat-syarat untuk pembolehan. Kata beliau, dikasati hajatin nas wa liqillati al-muqirina, karena banyaknya kebutuhan manusia, ya, kemudian sedikitnya orang yang mau meminjamkan uang dengan qardul hasan, yang bagil qaul bil jawaz, sepatutnya pendapat untuk membolehkan hal ini disyurutin dengan syarat ayyakuna muhtajan ila ad-darahim fa in lam yakun muhtajan fala yajuzu, bahwa dia memang butuh pada uang, ya. Jika ia tidak membutuhkan maka tidak boleh ia mengambil jalan seperti itu. Kedua, an la yatamakkana min al-husul ala mal biturkin ukhra mubahah kal-qardi was-salami, tidak memungkinkan mendapatkan jalan keluar yang lain, apakah dalam bentuk qaulul hasan
atau salam, ya, orang memberikan pada dia uang, ya, maka tidak memungkinkan, maka barulah dia mengambil jalan ini karena hajat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, alla yashtamila al-aqdu ala ma yushbihu surat ar-riba. Tidak terkandung dalam akad tersebut apa yang menyerupai bentuk riba. Mislu an yaqula bi'tuka iyyaha al-ashrah ahada ashrah atau nahwu dzalik. Saya menjual kepadamu, ya, dengan 10 dengan 11, ya. Saya menjual kepadamu 10 dengan 11, ya. Jadi ada bentuk bahwa dia mendapatkan 10, nanti dia bayarnya 11, ya. Ini contoh saja, artinya ada bentuk-bentuk memang yang mengisyaratkan kelebihan dari apa yang dipinjam. Yang berikut yang terakhir, kata beliau, an la yabi'aha al-mustadinu illa ba'da qabdiha wa hiyazatiha. Bahwa orang yang mau mengambil uang dari pihak ketiga tadi, dia menjual barang itu kepada pihak ketiga setelah dia memiliki barang itu. Ya, ba'da qabdiha wa hiyazatiha. Setelah dia menguasai barang tersebut dalam kepemilikannya, ya. Sehingga kalau itu terjadi misalnya di ruang showroom, dia sudah bawa pihak ketiga misalnya, ya, langsung terjadi akad tawaruk di situ dengan pihak yang ketiga tanpa dia memiliki barang tersebut, ya, maka ini bentuk dari ainah juga. Hanya saja diingatkan bahwa bentuk al-qabd ini tentu saja, apakah qabd itu berarti dimiliki dalam bentuk di tangan gitu? Tentunya tidak. Mana mungkin mobil bisa dimasukkan dalam tangan, ya kan? Dan qabd ini tentunya di antara istilah yang jari al-a'raf, yang berjalan sesuai dengan urf, seperti lafal bay dan syara, ya. Sebagian ulama mengatakan untuk bay dan syara harus ada lafal tertentu, ya. Untuk nikah, ya, harus ada lafal tertentu, ya kan? Ya, ini masyhur dalam kitab-kitab fikih. Namun yang benar dalam perkara ini bahwa perkara-perkara muamalah ini berjalan sesuai dengan urf, ya. Manakala syariat tidak menetapkan batasan. Datang mungkin syariat mengatakan ankahtuka bima ma'aka minal Qur'an, ya, malaktuka dan sebagainya. Kalimat-kalimat. Tapi kalimat ini tidak menunjukkan pembatasan. Ya, kalimat yang dipakai oleh mereka ketika menikahkan, paham ya? Maka itu tidak menunjukkan bahwa kalau lafalnya bukan dengan lafal itu tidak sah pernikahan itu. Perkara yang menyebutkan sebagian ulama berpendapat untuk akad nikah harus dengan bahasa Arab. Wah, repot ini Ustaz. Mesti belajar bahasa Arab Ustaz. Ya. Kenapa? Karena lafalnya malaktuka, ankahtuka, ya, zawajtuka. Harus dengan lafal itu, berarti harus bahasa Arab. Kalau bilang saya nikahkan kamu, apa itu saya nikahkan? Orang Arab tidak kenal itu. Lalu kita ingatkan tadi bahwa perkara-perkara muamalah seperti ini ketika tidak dibatasi oleh syariat. Nah, syariat datang dengan bentuk lafalnya. Tapi yang dijadikan patokan adalah terjadinya akad dengan apa yang terjadi di kalangan manusia. Maka kembalinya kepada urf. Ya, maka demikian pula al-qabd. Tidak harus dipindahkan mobil itu masuk ke garasi rumah saya, tidak. Tapi jika telah sah, dikatakan telah terjadi serah terima, tanda tangan, ya, surat penyerahan, ya, pemilikan dan sebagainya, ya, ini Pak, silakan Pak, ini kuncinya, ya. Maka kemudian saya serahkan lagi ke pihak yang lain, itu sudah menunjukkan aja al-qabd. Jelas ya, qabd artinya jatuhnya barang tersebut ke tangan yang memilikinya, yang berhak, ya. Maka ini tertunai dengannya apa yang disyaratkan. Maka yang seperti ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala adalah perkara yang dibolehkan, menyebabkan tidak ada keraguan tentang bolehnya baik tawarruk tersebut. Ini solusi yang lain dari jalan bagaimana cara keluar dari masalah utang atau memenuhi hajat yang sangat ketika seseorang tidak mendapatkan orang yang bisa memberikan banyak di utang. Jelas ya? Tawarruk, ya. Namun sepatutnya kita menjaga apa yang disebutkan oleh Syekh ini dari syarat. Nah, kemudian bagaimana praktek dari tawarruk dalam abad modern ini? Ya, disebutkan di sini oleh Syekh Nazih Ahmad, ya, salah seorang dari ahli ekonomi Islam yang kemarin kita sebutkan tidak membolehkan adanya suatu jaza. Maka beliau mengatakan, adapun praktek dari aplikasi dari tawarruk pada zaman sekarang ini, ya. Maka beliau mengatakan qad bayyana tawajjuh katsir min al-muassasat al-maliyah al-islamiyah al-mu'asara ila at-ta'amul bit-tawarruq al-masrafi al-munazzam kabadil syar'iyyin lil-qard ar-ribawi alladhi tuqaddimuhu al-bunuk at-taqlidiyyah min jihatin wa kabadil amaliyyin anfaqin mubarmajin lit-tawarruq al-fardi alladhi yukallifu al-mutawarriq adatan khasair maliyatin fatihatin. Baik, maka kata beliau lembaga-lembaga keuangan Islami sekarang ini
menggunakan apa yang disebut dengan tawarruk al-masrafi al-munazzam. Ya, bentuk tawarruk al-masrafi al-munazzam, bentuk tawarruk keuangan yang terstruktur, ya, sebagai jalan keluar untuk qard ribawi, pinjaman riba, ya, yang ada pada bank-bank konvensional. Juga bentuk dari bentuk pengganti untuk apa yang terjadi bentuk tawarruk fardi. Karena tawarruk fardi ini dikhawatirkan dari bentuk-bentuk asyawiyah di dalamnya. Ketika dibiarkan tidak diatur dalam lembaga yang berkompeten, maka dikhawatirkan terjadi tawarruk, dan kemudian tawarruk tidak memperhatikan kaidah-kaidah syariat, sehingga akhirnya bentuk lain dari bentuk ainah. Ya. Maka datanglah bentuk-bentuk yang ada, ya. Ya. Maka yang seperti ini insya Allah adalah perkara yang dibolehkan, ya, karena lembaga-lembaga ekonomi Islam tadi memiliki kemampuan finansial untuk menutupi kebutuhan orang yang datang memenuhi hajatnya tadi, ya. Dan kemudian seseorang bisa untuk melakukan apa yang dia inginkan dari bentuk tawarruk tadi dengan melalui lembaga-lembaga keuangan Islami ini, ya. Maka ini perkara tentang tawarruk, ya. Perkara yang juga berkaitan dengan bentuk penerapan dari transaksi ribawi yang mungkin juga masuk dalamnya bentuk-bentuk akad ribawi adalah apa yang disebut dengan saftajah, ya. Apa yang disebut dengan saftajah, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan ini, jadi kalau ada ikhwan yang hendak mengajukan pertanyaan, tafadhol dari pembahasan yang baru aja kita sebutkan. Ya, tafadhol. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah mendengar di satu stasiun radio ada istilah yang disebut dengan berkebun emas. Kebun emas. Dan itu hanya terjadi di bank-bank syariah. Bentuknya itu seperti ada seorang yang telah membeli emas, kemudian memasukkan emasnya itu ke dalam bank-bank syariah, yang kemudian setelah beberapa lama dia mengambil pinjaman, istilahnya dia menggadaikan emasnya itu di bank syariah tersebut. Kemudian uang hasil pinjaman dari bank syariah tersebut dia belikan lagi emas. Kemudian dia masukkan lagi ke dalam bank syariah tersebut. Dan itu hanya memang terjadi di bank-bank syariah. Kemudian setelah beberapa lama di masyarakat itu berkembang sampai ke Bank Indonesia. Bank Indonesia kemudian membuat suatu keputusan bahwa hal itu dilarang. Karena ada dampak ada dalam bentuknya itu ada sesuatu yang ini mungkin yang tidak boleh memang dari sana. Yang saya tanyakan, apakah memang dalam pandangan syariat sendiri hal seperti itu bagaimana? Karena kalau di bank syariah itu kan memang membolehkan seperti itu. Itu pun karena yang saya dengar untuk hal-hal yang mendesak, seperti umpamanya memang butuh uang untuk orang mau sekolah atau apa gitu. Jadi kalau untuk membelikannya kembali emas kemudian menyimpannya lagi, itu bagaimana dengan pandangan syariat? Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ba'd. Ya, tentang berkebun emas. Nah, ini memang emas lagi booming ini. Ya. Sampai di negara-negara Eropa sekalipun, ya. Bahwa orang mencari emas, ya. Padahal sebenarnya kita Indonesia memiliki banyak sekali cadangan emas. Pulau Jawa khususnya, ya.
emas-emas Jawa, ya. Maka kami sebenarnya pernah bertanya tentang masalah ini, di mana sekarang sistem berkebun emas yang disebutkan ini sudah merambah dunia maya, ya. Orang bisa bertransaksi, membeli emas tersebut dalam bentuk, ya, mendaftar kemudian mengirimkan sejumlah uang, ya, disimpan oleh lembaga yang menyediakan sistem pembelian emas seperti itu, dapatkan keuntungan atau dia bisa ditarik minjam dan membeli lagi dan seterusnya. Maka saya sebenarnya belum dapatkan tentang penjelasan dari Bank Indonesia tentang haramnya perkara tersebut, ya. Tetapi kemungkinan yang bisa kita berikan di sini bahwa ini mungkin karena dilihat dari sisi perjudiannya, ya. Kalaulah bahwa yang namanya kebun emas itu memang suatu kebaikan yang diinginkan dengannya, atau disyaratkan bahwa tidak boleh memasukkan emasnya, mengadakan emasnya kecuali karena kebutuhan dan sebagainya, kita ingat ketika disebut bahwa dia berkebun emas, maka itu rangsangan dan dorongan, ya kan? Untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu pasti, ya. Dan ini permasalahan yang ternyata telah pernah terjadi sebuah kasus di sebuah provinsi di Indonesia. Dan kebetulan kami dapatkan kasus tersebut, seorang yang masuk dalam lembaga seperti ini dengan ajakan untuk berkebun emas. Dan yang saya tahu ini dari bank konvensional, ya. Masuk berkebun emas, diajak dia, ya. Dan dia ikut. Semua emas yang dimilikinya dimasukkan, ya. Dan dia menarik uang untuk itu, ya. Kemudian dia berjelas terusnya. Suatu ketika dia mengklaim emasnya untuk ditarik, dikatakan semua emasnya telah dimiliki bank tersebut. Nah, kenapa begitu? Ya? Bukankah ini bentuk dari berkebun emas? Dia hanya menyimpan saja emasnya, ya, sebagai jaminan. Dia mengambil uang, dan dia gunakan lagi untuk beli emas dan seterusnya, tercatat seperti itu. Kenapa kemudian bisa hilang jaminannya itu? Ya, dijawab bahwa dia tidak mengatakan sebagai jaminan. Dia dimasukkan itu bukan dalam bentuk tadi untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga dari emas itu. Dia masukkannya dalam bentuk bukan menitipkan emasnya itu. Misalkan dia menitipkan, dia wadiah saja menitipkan emas, kemudian dia mengambil uang, dan setelah itu dia menggunakan uang tersebut. Dia berharap emasnya masih tersimpan, ya kan? Ya. Dan mungkin emas ini nanti akan bertambah banyak. Namanya kebun, tumbuh gitu kan. Ternyata kemudian emasnya diklaim telah dimiliki oleh bank. Disebabkan ia tidak membayar apa yang harus dikembalikan dari pinjaman. Berarti dia jaminan. Sampai ke tingkat pengadilan, sang wanita mengatakan, pemilik uang mengatakan, ini akadnya kebun emas, bukan akadnya sebawa jaminan. Ini bukan. Diperlihatkan surat-surat ternyata katanya pinjaman. Dan itu adalah bentuk jaminan. Dan seterusnya, akhirnya sang pemilik harta tidak mendapatkan apa-apa. Emasnya hilang, dan seterusnya. Maka ini tampak dalamnya ada bentuk yang membuat terjadinya nizam. Ya? Jadi kejelasan akad itu perkara yang paling penting. Kejelasan akad sangatlah penting. Seorang ketika masuk dalam satu akad, hendaknya dia melihat dengan seksama bentuk dari akad yang terjadi. Ya? Dan dia waspada dari bentuk-bentuk yang menjebak, yang menyebabkan tersia-sianya harta. Na'udzubillah min dzalik. Adapun hakikat berkebun emas itu sendiri, ya, ini juga munculkan baru belakangan. Dan di antara perkara yang harus diperhatikan adalah bahwa pemegang kekuatan ekonomi global adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Dahulu, uang beredar di antara manusia, ya, secara real. Maka kemudian, sekarang, uang beralih dalam bentuk digital. Digital. Dan ketika uang dalam bentuk digital, maka dia sangat mudah untuk mengalami pengabuan. Ya, mudah untuk dihilangkan. Mudah untuk dirampok. Ya, sekarang perampok ATM bertebaran di mana-mana, ya kan? Ya, uangnya digital. Dia tidak perlu membawa kantong besar untuk mencuri uang miliaran. Tidak. Cukup masuk di sebuah ATM, menggunakan kartu ATM yang sudah dimodifikasi, dan dia pun bisa bebas untuk merampok siapa yang dia inginkan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kelemahan pada uang digital. Ya? Dan ini sangat membuka peluang bagi penguasaan harta dan perampokan dengan tanpa sadar. Ya? Nah, sekarang demikian pula halnya. Ketika kemudian asalnya uang yang beredar itu mewakili nilai emas, ya kan? Ya. Maka kemudian emas yang real ditumpuk dalam satu badan tertentu. Yang beredar adalah emas yang
virtual, yang bayangan saja, ya, bukan yang real, ya. Dan ini sangat mudah untuk dihilangkan, sangat mudah untuk dilakukan kamuflase, penyamaran, pengalihan dan sebagainya. Maka seorang muslim hendaknya berhati-hati terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya dari amanah harta itu sendiri. Harta rezeki dari Allah SWT itu amanah, ya. Sehingga seorang berhati-hati untuk tidak masuk ke dalam suatu bentuk transaksi yang tidak ia ketahui kemana ujung ribanya, ya. Dan sangat disayangkan bahwa kaum muslimin adalah golongan yang paling banyak yang terjebak dengan bentuk-bentuk seperti ini. Kalau dulu di Sulawesi Selatan namanya kosping, ya, ya di Pindrang sana kosping. Sekarang pun tetap juga ada bentuk seperti itu, ya. Kalau di Jakarta setiap menjelang Lebaran, ya kan, ada namanya arisan Lebaran, kumpul uang, ya, sekian. Pas H-1 yang mengumpulkan uang arisannya itu sudah hilang entah kemana. Katanya orang mudik dia. Kampungnya di mana? Dia kan orang Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, kampungnya banyak gitu. Susah dicari akhirnya, tidak tersentuh rimbanya, ya. Maka seorang muslim berhati-hati atas apa yang ada dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di samping dia rezeki, dia juga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada bentuk yang berbahaya dalam bentuk berkebun emas ini mungkin yang bisa kita ingatkan, ya, dari bentuk kejelasan akad yang berlaku ketika dia menyimpan emas, ya, bentuk wadiah, maka itu titipan, tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh digunakan untuk istismar dan sebagainya, ya. Kalau dia dalam bentuk penggunaan yang katanya untuk istismar, untuk digandakan, ya, untuk dimanfaatkan kepada yang lain, kemudian nanti keuntungannya dalam bentuk hitungan emas juga, yang nanti dia bisa mengambil emas itu, dan ketika dia menukar emas pasti akan lebih tinggi dari harga emas sebelumnya. Ini bentuk dari iming-iming yang diinginkan, ya. Dan kalau suatu benda itu merupakan benda ribawi, ya, maka disyaratkan adanya ya dan biadin, kontan, ya, ya dan biadin, al-qabd. Kalau dia mutajanis, sama jenisnya, disyaratkan padanya adanya masalan bimasalin. Maka ini perkara yang penting, dan jika terjadi seperti yang disebutkan dengan berkembangnya bentuk perdagangan seperti dalam bentuk lewat dunia maya, ya, internet, ya, maka ini juga berhati-hati kita dalam bentuk jual beli dengan menggunakan dengan internet, dalam bentuk jual beli yang sifatnya istismar dan sebagainya tadi. Adapun dalam bentuk transaksi jual beli yang diketahui jenis yang dibeli, maka itu perkara yang halal secara syar'i insyaallah, ya, dengan mengambil tausiqat, dengan mengambil titik-titik yang menjadikan akad itu betul-betul dalam konteks kehati-hatian, ya, yang dia pesan harus jelas sifatnya, ya, lembaga yang tempat ia membeli juga adalah amanah, ya, maka itu boleh, ya. Tapi ketika dia masalah istismar, maka yang cenderung terjadi adalah iming-iming, ya, memanfaatkan semangat orang mendapatkan harta lebih banyak dengan usaha yang sedikit, dan ini sangat rawan, ya. Apalagi ketika disyaratkan, oh nanti kalau ada keuntungan tidak boleh diambil, harus dikembalikan lagi, itu hati-hati, ya, karena terjadi bahwa ketika orang pertama masuk, ya, dikembalikan hartanya dalam bentuk keuntungan tadi, secara yang dia lihat, yang ia sangka bahwa oh itu berarti bagus, itu bukti bahwa artinya sang pengelola ingin menunjukkan bahwa dia amanah. Tapi disyaratkan nanti kembalikan lagi sini Pak, supaya beruntung lagi, masukkan lagi, ya, dapat untung lagi, ini Pak uangnya. Padahal keuntungan ini hanyalah uang dari nasabah yang lain, yang dipindahkan saja ke sana untuk diperlihatkan kepada dia, nanti kok kembali lagi. Setelah terkumpul, dia pun ya, lari pagi, ya, yang sampai malam sore dituduh tidak kembali lagi. Allah a'lam bishawab. Kalau dia gadai, ya. Gadai dalam syariat dibolehkan. Tapi ada ketentuan dari gadai itu, bahwa harta yang digadaikan ini adalah milik yang meminjam, bukan milik yang memberikan piutang. Ya, tetapi harta ini tidak boleh digunakan oleh yang punya uang karena telah yang meminjam uang karena telah berkaitan dengan hak orang lain. Ya kan? Tidak boleh menjual maunya, tidak boleh, karena itu barang gadaian. Ya. Kemudian yang meminjam tadi, yang memberikan uang, itu kan bukan barangnya, maka tidak boleh dia mengambil manfaat darinya. Ya, karena dia jaminan. Kemudian selanjutnya, bahwa jika terjadi kerugian atau ketidakmampuan membayar, maka barang gadai ini dijual. Ya,
Dan kemudian yang meminjamkan uang berhak mengambil apa yang menutupi kerugiannya, atau piutang itu harus dikembalikan dengan kadar yang dipotong dari harga barang tersebut. Selebihnya adalah milik yang punya barang. Adapun diambil semua, ya, tanpa ada penjelasan, ya, utang yang dipinjam pun sekian saja, tapi karena ada akad riba dalam piutang pinjaman itu yang tidak disadari oleh yang meminjam, ternyata belakangan pinjamannya setelah berbunga lebih besar dari apa yang dijaminkan itu. Apalagi kemudian kalau terjadi permainan dalam hal harga barang yang dijaminkan. Ketika ditaksir berapa harganya. Ditaksir ini bahaya juga nih taksirnya. Juru taksir ini bahaya. Ya. Ketika dia tidak amanah, tidak kompeten di bidangnya. Ya. Atau ada kong kali kong, ada risuah yang main di bawahnya. Maka dia akan mentaksir dengan taksir yang rendah. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini perkara yang harus diawasi. Ya. Dan bahwa karena itu demand pun kalau dia demand haruslah arahan tadi ya, itu haruslah dengan akad yang jelas dan harus dengan ketentuan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dia akad yang sah jika dia bentuk jaminan. Tapi bentuk jaminan ini memiliki syarat-syarat. Ya? Paham ya? Ya, tidak boleh dimanfaatkan. Istismar tidak boleh untuk jaminan. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjut dulu tentang saftajah. Ya, saftajah ini atau suftajah, ya, jamak dari safatih. Jamaknya adalah safatih, asalnya dari bahasa Persia, yang berarti adalah lembaran-lembaran yang ditulis padanya ihalah, diarahkan kepada si fulan. Jadi ada lembaran parekatnya, ya. Mirip dengan tawarruk yang juga ada waraqah, gitu ya. Dan ini adalah bentuk di mana seseorang memberikan harta kepada orang lain dengan syarat bahwa orang itu membayar apa yang diambilnya dari harta tadi di negeri yang lain. Paham ya? Pinjam uang misalnya di Jakarta ini, tapi nanti kamu bayarnya di Makassar misalnya. Negeri yang berbeda dengan tempat dia mengambil piutang tersebut. Ya, ini adalah bentuk dari saftajah atau suftajah. Kalau dilihat, dia sebenarnya masuk dalam bahagian apa yang disebut dengan imma qardun jara naf'a. Ya, bentuk meminjam yang mendatangkan adanya manfaat di dalamnya. Apa manfaatnya? Berupa dengan membayar uang di tempat yang sana, di Makassar misalnya, saya pemilik uang, ya, tidak perlu berkhawatir kalau saya mau pergi ke Makassar misalnya, saya bawa uang dalam bentuk real tadi, kan mungkin hilang, ya, mungkin sedang sholat disimpan di depan, ada yang kosong saya maju diambil misalnya, ya, atau yang lainnya, ya, ada khatar, mukhatarah fi tariq, ada bahaya di jalan, ya. Tapi sekarang ketika saya serahkan kamu bayar ya utangnya, tapi Makassar saja yang di sini sekarang, ya, kan saya nggak ada kekhawatiran, maka ada manfaat bagi orang yang memberikan pinjaman itu, ya. Jadi ada sisi kemanfaatan di situ. Meskipun kita lihat juga bahwa ada sisi kemanfaatan dari orang yang meminjam itu, ya, bahwa memang misalnya dia orang Makassar gitu, kan lebih mudah dia bayar. Kebetulan juga saya yang punya piutang ini akan ke Makassar, ya kan? Ya. Jadi tidak ada masalah di situ, ya, dengan dia membayarnya nanti di Makassar, akan manfaat juga bagi dia. Jadi manfaat dari kedua belah pihak. Nah pertanyaannya, masalahnya tadi bahwa dia masuk kepada masalah ini, qardun jara naf'a, atau masuk juga kepada bai'ud-dain bid-dain, atau bai'ul kali bil kali, jual beli utang piutang, utang dijual kembali. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Dan tentang hukumnya, ya, ada khilaf di antara para ulama dari melihat kaitan suftajah ini dengan muamalah Islami yang ada. Apakah dia masuk kepada bentuk yang haram sehingga diharamkan, atau masuk pada bentuk yang halal sehingga dihalalkan, atau tidak ada pelanggaran dari bentuk perkara-perkara yang diharamkan sehingga dia kembali kepada hukum asal muamalah adalah halal. Ya, pendapat yang membolehkan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang haramkan, yang melarang akan hal ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad. Juga pendapat dari Hasan al-Basri dan sekumpulan ulama yang lainnya, dan pendapat Imam Malik, Al-Auza'i dan Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi jumhur mengatakan tidak bolehnya suftajah ini. Ya.
Adapun pendapat yang membolehkan, dia adalah pendapat dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Hasan bin Ali, Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Sirin, Abdurrahman bin Aswad, Ayyub, As-Sikhtiyani, Sufyan ats-Tsauri, dan Ishaq bin Rahawayh, rahimahumullah jami'an. Ya. Sebagian ulama membolehkan hal ini. Ya. Maka masing-masing mengemukakan argumen tentang tidak bolehnya dan yang membolehkannya. Yang tidak membolehkan lebih kepada sisi qardun jara naf'an. Bahwa ia adalah bentuk utang piutang yang mendatangkan manfaat. Dan ini tidak dibolehkan. Ya. Adapun yang membolehkan, ya, maka mereka berdalil dengan adanya pendapat para sahabat radhiyallahu anhum yang membolehkan. Ya. Dan bahwa perkara ini perkara yang tidak ada larangannya dalam syariat. Paham ya? Ya. Kemudian, ketika dikatakan dia adalah bentuk utang piutang yang mendatangkan manfaat, ya, karena manfaat berupa aman dari bahaya membawa harta di jalan, dan kedua juga manfaat dari orang yang membayar utang, lebih mudah bagi dia untuk membayar utang di tempat tersebut, ya, karena dia juga punya lokasi di sana misalnya, atau bahwa dia pun orang di sana, kan lebih mudah baginya, ya. Maka perkara ini perkara yang mendatangkan manfaat, tetapi manfaat ada pada kedua belah pihak. Dan syariat tidak melarang adanya maslahat yang tidak ada padanya mudarat. Ya, adapun yang terlarang adalah maslahat jika kemudian mendatangkan mudarat. Ya, yang mudarat ini lebih besar dari maslahat yang diinginkan. Ya. Maka ketika disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, yang dia sebenarnya hadis yang lemah, tetapi yang marfu dari para sahabat dan dinukilkan oleh Imam Al-Mundri akan dijma'kan perkara tersebut, akan benarnya maknanya, yaitu kullu qabdin jara naf'an fahuwa riba. Ini adalah bentuk manfaat yang datang bagi orang yang berutang, ya, atau orang yang meminjam, sedangkan mudarat bagi sisi yang lainnya atau pihak yang lainnya. Ya. Maka wallahu a'lam bishawab, jika kita lihat keterangan-keterangan dari para ulama, Syekh Umar bin Abdul Aziz Al-Matruk ini rahimahullah taala merajihkan pendapat yang membolehkan, ya. Ya, dengan melihat bahwa dia juga di antara perkara yang dibutuhkan, ya, dan ada padanya manfaat betul, tetapi manfaat terpulang pada kedua belah pihak, dan tidak semua kemanfaatan yang mendatangkan yang ada pada jual beli itu terlarang. Ya, masih ingat bahwa di antara dalam pembahasan kita sempat ingatkan bahwa tidak semua manfaat dalam utang piutang adalah riba. Yang merupakan riba adalah jika disyaratkan dari awal. Adapun jika tidak disyaratkan dari awal, ya, tidak disyaratkan dari awal dan tidak diisyaratkan dari awal, ya, dia adalah bentuk dari qada al-hasan. Seorang berutang kepada orang lain, ketika ia membayar utangnya, ia melebihkan tanpa ada syarat sebelumnya dan isyarat, ya, maka ini babnya bab qada'ul al-hasan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan perkara seperti ini, ya, maka ini boleh. Manfaat ada, tapi tidak disyaratkan. Paham ya? Jadi tidak ada mudarat bagi orang yang melakukan perkara tersebut, ya, dan sesungguhnya tidak disyaratkan dari awal, maka sekali lagi ada manfaat yang dia mendatangkan riba, menyebabkan riba, ada yang tidak mendatangkan riba. Dan suftajah ini dari kategori manfaat yang tidak masuk dalam kategori riba. Pertama, karena manfaat berada pada kedua belah pihak, ya. Kemudian bahkan tashil, kemudahan bagi muamalah seperti ini adalah bentuk dari kemudahan yang mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin, ya, sebagai bentuk dari bentuk badil juga, ya, dari bentuk akad ribawi, ya, wallahu a'lamu bishawab, ya. Ya. Dan Alifan yang hendak mengajukan pertanyaan, Pak Muhammad.
Dinar. Ya betul sekarang. Ya. Emas 24 karat. Ya. Ya. Mohon maaf, yang terakhir saya kurang jelas. Ya, pertama tentang masalah dinar, boleh menghidupkan uang dinar kembali. Yang terakhir, maksudnya saya kurang jelas tadi, uang dinar yang ada dari aneka tambahan misalnya, dia gunakan untuk simpanan, ya, kemudian selisih. Ya, artinya bahwa berarti dia bukan orang tertentu, tapi dia suatu lembaga yang menawarkan siapa yang mau beli dinar, ya, dengan harga sekarang sekian. Setelah itu nanti kemudian ia jual. Selisihnya dari mana ini? Saya kurang paham ini. Ya. Oh ya, berarti dia semacam simsar ya, berarti ya. Dia simsar berarti, ya betul. Dia jazakallahu khair, saya paham sekarang. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa sallallahu alaihi ya, tentang perkara dinar, ya. Ya, memang dinar serta dirham ini mata uang Islami, mata uang yang berlaku di masa Islam tentu saja. Sebenarnya dia telah berlaku di Arab sebelum Islam tentu saja, ya. Dan dijadikan dia sebagai mata uang itu memang sejak zaman kuno. Dalam Majapahit itu sudah ada uang emas itu, ya kan? Ya. Karena masyarakat melihat bahwa emas memiliki kekuatan ekonomi dibanding logam-logam mulia yang lainnya. Ya. Perak pun asalnya demikian. Tetapi sekarang perak itu jauh merosot. Ya. Perkara yang menyebabkan adanya khilaf di antara para ulama atau sebagian ulama itu, ya, banyak ulama menetapkan bahwa untuk zakat harta itu ditetapkan dengan nilai emas bukan perak. Ya, ini pendapat sebagian ulama kita, ya, bukan dengan perak. Sebagian mengatakan bahwa perak pun menjadi nisab dari zakat harta karena perak itu juga mata uang, tiber, mata uang, bukan batangan peraknya, bukan, tapi mata uang waktu itu, sehingga yang jadi masalah bahwa dia mewakili qimah harganya, ya, nilainya, value-nya yang dinilai, sehingga dengan demikian meskipun sekarang uang kita uang kertas, ya, bukan emas, bukan perak apalagi emas, maka yang dihitung adalah nilai uang itu sebanding dengan perak atau emas gitu. Ya. Jadi ini ada khilaf di antara para ulama, ya. Karena melihat bahwa perak sekarang tidak bernilai. Kalau di Jogja mungkin 10.000 per gram, ya. Antara itu fluktuatif harganya juga. Dibedakan dengan emas. Sampai 300.000, ya. Sampai lebih dari itu atau kurang dari itu. Jauh sekali selisihnya. Ya. Perkara yang berbeda dengan selisih di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Ya. Maka sekali lagi bahwa dinar ini tetap bertahan atau uang emas ini tetap nilai ekonominya tetap, valuenya tetap. Ya. Ada pertambahan tentu saja, tapi dia tetap memiliki kekuatan. Ya. Maka ketika ada wacana untuk menghidupkan kembali uang dinar, maka ini wacana yang mungkin melihat kembali kepada apa yang diinginkan dari
bentuk ketahanan ekonomi itu. Ini laginya ke sana. Itu bukan perkara yang keliru. Yang kita lihat memang bisa saja seperti itu. Hanya saja bahwa kita mengetahui bahwa dirham dan dinar ini adalah umulah, mata uang di masa lampau yang telah ada pada zaman sebelum Islam pula. Ya, yang karena itu kita ingatkan bahwa dia perkara yang dipakai dalam perkara muamalah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang kemarin tentang apa yang ada dalam kaidah-kaidah syariat, maqasidus syariat dalam perkara muamalah. Bahwa cenderung ada padanya kelonggaran. Sisi taisir itu begitu luas dalam masalah muamalah. Karena perkembangan peradaban. Ya, subhanallah. Sehingga kalau begitu, para ulama menyatakan tentang masalah umulah, zakatul umulah. Ya, tetap wajib ada. Meskipun dengan mata uang yang bukan lagi dirham dan dinar. Dan ketika yang terpakai sekarang adalah rupiah di negara kita. Maka hitungan zakat harta dengan rupiah. Ya. Muhawalah, usaha untuk menggantinya kembali kepada dinar. Ini perkara yang berat. Ya. Karena apa yang telah menjadi urf ini susah untuk dirubah. Ya, gitu. Sedangkan syariat sendiri memberikan keringanan kepada masalah urf dalam masalah jual beli atau muamalah, ya kan? Jadi ini susah ini yang perlu diingatkan ini. Ya. Kemudian ya, kita dapatkan dalam praktek tajribah orang-orang atau golongan masyarakat komunitas yang berusaha untuk mengembalikan suatu bentuk sistem perdagangan atau mata uang kepada bentuk yang baru. Contoh misalnya di negara-negara Eropa, euro, ya kan? Ya. Sekarang berjalan. Mereka buat kesepakatan harga nilai euro itu. Ya. Tapi dalam prakteknya susah untuk dalam kalian negara. Perkara yang kemudian sekarang muncul kembali wacana untuk kembali kepada mata uang masing-masing negara. Tapi dia tajribah. Yang kemudian tajribah ini tentang mengarah kepada tajribah fashilah. Percobaan eksperimen yang sebentar lagi dikhawatirkan gagal. Ya? Maka dalam hal ini perkara dinar pun dikhawatirkan perkara-perkara yang seperti itu. Maka hitungannya kembali nanti pada masalah emasnya. Mempertahankan value nilai dari uang yang dibuat sekalipun dengan legalitas dan sebagainya itu juga perkara yang akan ditentukan dengan waktu sampai berapa lama daya tahannya. Kemampuannya menjaga nilai itu. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga nanti dia akan pulang kepada harga emas itu sendiri. Meskipun harga emasnya ada harga emas 24 karat. Sehingga pun dia bisa bertambah nanti berkurang dan seterusnya. Sesuai dengan nilai emas. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk menjual? Ya. Kalau bentuknya simsar, maka samsara ada khilaf antara para ulama yang rajih adalah bolehnya. Ya. Bentuk samsara dengan ketentuan adanya penentuan komisi yang bisa diambil, ya, dan itu dari pihak pembeli atau dari pihak penjual tergantung dari kesepakatan komisi boleh, samsara dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun dalam bentuk ketika dia membeli, dia tidak ambil samsara misalnya, dia beli barang itu, kemudian dia jual kembali, maka dia babnya bab saraf. Babnya bab saraf, tukar menukar, ya. Maka tukar menukar terjadi tentu saja perbedaan harga, ya. Sesuai yang penting bahwa dia dengan harga hari itu. Harga semisal dengan harga hari itu tidak boleh dengan harga sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira kemungkinan Ustaz yang bisa. Baik, semoga jelas insyaallah ta'ala. Ya. Terus sebelum kita salat, ini ada pertanyaan satu lagi ya, kalau bisa dijawab dengan ringkas. Ini masalah peminjaman uang yang pembayaran selain dari bentuk uang yang dipinjam. Nah, seorang minjam uang misalnya selama sebulan, setiap bulan meminjam uang sebesar 100.000. Setelah itu pada 1,5 tahun jumlah uang sebesar 1.800.000, lantas dibayarkan dalam bentuk seekor sapi seharga 2,5 juta. Dan si pemilik hutang, si pemberi hutang itu tinggal mengembalikan sisanya mungkin sini, bukan menambah sisanya, mengembalikan selisih dari sapi dengan hutang yang diserahkan tersebut. Seperti itu diperbolehkan atau tidak secara syariat? Tolong diulang dulu, peminjaman uang selama yang diberikan secara bertahap, ya? Selama 1,5 tahun. Ya, 1.800.000 lantas dibayar dengan seekor sapi. Yang harganya 2,5 juta. 2,5 juta. Lantas selisihnya dikembalikan. Jika terdapat selisih yang seperti ini diperbolehkan atau tidak?
selisihnya dikembalikan kepada Ya, yang minjam. tentunya si pembayar sebenarnya. Ya kalau soalnya salah diperbaiki ya. Tapi yang saya pahami seperti itu. Ya, ya. Ini konteksnya nggak tepat ya. Ya, karena sapi sekarang 2,5 juta, seberapa besarnya? Maksudnya tinggal menambahi. Hah? Ya? Ini masalah fardi ya. Sapi virtual. Baik. Ya. Ya, mungkin ini jawaban yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ini. Ya, bahwa peminjaman uang dalam bentuk seorang mengambil uang dari ad-dain yang meminjamkan uang secara bertahap. Ya, bolehkah hal itu? Boleh, para ulama mengatakan bolehnya dengan syarat dia membayar nanti ya di thamanil hal dengan harga ketika dia meminjam itu. Ya. Maka ketika disebutkan 2,5 juta, 1,800,000, maka yang dia bayarkan nanti adalah meskipun satu kaligus adalah 1,800,000 pula. Ya. Nah, ketika kemudian dia membayarnya dalam bentuk seekor sapi, yang sapi itu harganya 2,5 juta. Lalu kemudian mereka dijual sapi tadi, begitu berarti dibayarkan dengan sapi tersebut. Kemudian yang karena ada kelebihan harga 2,5 juta, maka yang mendapatkan sapi membayar kelebihannya kepada yang meminjam. Ya. Jadi bolehkah hal itu? Ya. Jadi ketika dibayar dengan seekor sapi, ya, ini masalahnya kepada harta, ya. Ketika dia mengembalikan, maka dia mengembalikan yang semisal dengannya. Ya, tidak boleh dengan apa yang lebih. Maka yang dihitung dari pembayaran adalah total dari harta yang dia beli, kemudian harga sapi tersebut, ya, itu dihitung dari harga sapi ketika hari pembayaran. Ya, wallahu a'lam bishawab, yang bisa saya sampaikan di sini, wallahu a'lam bishawab, bahwa ya, jika dibayarkan dengan tidak mengambil bahagian selisihnya dan tidak disyaratkan dari awal, maka dia qada'ul hasan. La syakka fihi. Ya. Dibayarkan dengan sapi yang harganya 2,5 juta, kemudian dia mengatakan ambil saja dan ini adalah bentuk dari membayar utang saya, ya. Maka tanpa syarat kelebihan dan manfaat yang datang, maka dia adalah boleh, babnya bab qada'ul hasan. Adapun jika dikembalikan dalam bentuk selisih, ya, maka itu adalah bentuk dari bentuk yang seharusnya, wallahu a'lam bishawab. Ya, manakala yang dipinjam adalah dengan nilai uang seharga tersebut. Maka jika kemudian yang dibayarkan sesuatu yang lebih darinya dan peminjam meminta untuk dikembalikan apa yang menjadi selisih harganya, maka ini dibolehkan, wallahu a'lam bishawab. Syarat halal. Syaratnya hal. Tidak boleh nasi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sekian ini. Mungkin seperti itu, insyaallah. Mudah-mudahan pada duhur bisa kita tuntaskan beberapa pertanyaan yang tersisa. Ya, jazakumullahu khair ala simaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.